dua sisi saya lanjutkan kembali. Bung Ege, saya ingin menanyakan ini, kita menyinggung tadi soal menggulingkan pemerintahan dan lain-lain. Nah ini kan memang nggak bisa ditutup mata nih, bahwa banyak di daerah itu orang berunjuk rasa. Ini pure atau murni karena memang orang mencari makan atau memang ada kekhawatiran ada yang menunggangi tadi disebutkan. Dan Nah saya kan tadi sengaja ya menghubungkan antara kemeja putih di mana Prof. Mahfud bisa menjelaskan secara sistematis sebuah proses dalam peristiwa sejarah dulu. Nah sekarang dia menjadi Menko Polhukam dan kemudian tentang bendera putih. Yang mau saya katakan begini, ini ancaman keamanan ini tidak perlu terlalu kita anggap signifikan kalau kepercayaan publiknya masih tinggi. Tapi ini kan menurun terus. Dan yang kedua, ini sebetulnya seperti buah si malakama. Ya, bagaimana Pak Kodari atau Prof. Mahfud yang masih mengikuti dan seluruh pemirsa mengikutinya. Jadi PPKM ini atau kan sebetulnya Pak Presiden sudah bilang kita sebut lockdown ini juga nggak apa-apa kan? Sama Pak aja Presiden bilang sama aja. Oke, kita malam ini mau pakai lockdown juga nggak apa-apa sebetulnya. PPKM darurat tingkat 4 ini, nah misalnya gitu, itu kalau tidak diangkat ekonomi menjadi parah di satu sisi. Tapi kalau diangkat pada bagian lain kan kita tahu kita selama beberapa waktu terakhir kenyataannya dianggap sebagai negara dengan tingkat epicentrum pandemi di Asia. Mengkhawatirkan bahkan pusat di Asia Tenggara dan sebagainya gitu. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa oke, untuk menyelamatkan ekonomi ini kita angkat saja. Ya kan? Dengan aneka variasi 1, 2, 3, 4. Padahal di sisi lain orang mengatakan, nah para ahli lah, jangan orang, epidemiolog mengatakan belum layak diangkat. Lalu kita angkat supaya menyelamatkan ekonomi. Buah si malakama nih pada sisi lain ketika ini tidak diangkat, setidaknya menurut saya ada dua yang sudah dilakukan sekarang nih Bung Kodari. Langkah yang pertama, kalau betul itu prank, yang tadi loh, yang apa Jokowi Endgame itu kan seperti apa Avenger ya, yang iya dong Endgame. Musuh kita sebetulnya Thanos itu yang virus betul gitu itu ya. Prank maksudnya apa? Prank artinya ternyata pemerintah mengatakan nggak ada. Yang nggak ada dalangnya. Sudah jelas Pak Menko tadi bilang nggak ada. Tapi itu beredar di media sosial dan ternyata pada hari pelaksanaan tidak banyak yang ada di lapangan. Jangan-jangan orang kemudian mula-mula berniat karena takut. Kemudian menjadi nggak ada. Tapi anggaplah itu prank, itu satu. Yang kedua, mulai dengan cara mengibarkan bendera putih. Ya kan? Nah ketika itu ditanggapi dengan mengatakan bahwa ayo bisa diubah menjadi bendera merah putih. Enggak juga dong ya kan? Mungkin menjelang 17 Agustus. Kan nggak setiap saat kita boleh mengembarkan bendera merah putih. Dan bukan itu isinya. Ini ada rakyat yang sudah mulai menyerah. Apakah dengan itu kita memperlonggar PPKM atau ada bentuk solidaritas sosial? Nah saya ingin mengatakan kita harusnya pada hari-hari ini, terima kasih mestinya pada dua sisi kalau kita kembali menekankan pada bagaimana membaca makna bendera putih ataupun membaca makna perlawanan di media sosial itu untuk menimbulkan semacam solidaritas nasional gitu ya ketika kepercayaan terhadap pemerintah sudah turun dengan misalnya menggunakan teman-teman kita yang ahli di bidang psikologi sosial, psikologi komunikasi dan lain-lain kan banyak tokoh-tokoh mengatakan itu belum muncul gitu. Lebih banyak sekarang kemarahan-kemarahan yang tidak langsung itu. Ya, Bung Kodari ini katanya dengan kondisi kepercayaan kepada pemerintah yang rendah ini akan menjadi mengkhawatirkan dengan ada isu unjuk rasa dan lain-lain. Pertama begini, menurut saya yang disebut kepercayaan itu dia harus, tadi kan Bang Ege kan mengutip angka-angka ya. Hemat saya kalau bicara gerakan sosial, nggak bisa bicara angka soal pandemi, kepercayaan pada penanganan pandemi, tapi kepercayaan secara menyeluruh. Karena itu lebih menggambarkan, menggambarkan suasana kebatinan masyarakat soal dukungan mereka kepada pemerintahan. Karena apa? Karena soal pandemi ini salah satu aspek dari dukungan. Dukungan itu bisa karena kepribadian misalnya begitu. Nah, dukungan kepada soal pandemi pun juga sebetulnya dinamis. Karena pada hari ini kasus lagi naik, ada COVID Delta begitu ya. Dan kita lihat kasus semacam ini terjadi di beberapa negara. Tapi buat saya pribadi, kalau dikaitkan dengan soal endgame, saya melihat sebetulnya ini di sini ada bias media, terus terang. Kita tahu pada hari ini mulai terjadi konvergensi yang sangat kuat antara media sosial dengan media massa. Apa yang muncul di media sosial ditulis oleh media massa, dimuat oleh media massa, demikian pula sebaliknya begitu. Terus terang, saya orang yang selalu membagi dunia itu dalam dua kategori. Sering saya sebut ini, dunia maya dengan dunia nyata. Ya, isu di dunia digital, di internet dengan isu di lapangan gitu. Saya pribadi memang nggak merasa
ada realitas atau isu di lapangan yang orang mau bergerak banyak, Jadi lalu maksud kemudian Anda isu di dunia akan maya menjadi itu demo benar-benar besar. hanya Iya, maya gitu. belaka, Terus terang, nggak ada bahkan saya itu nggak ada nggak faktanya. menyadari isu Jokowi Endgame. Mohon maaf, saya ini orang dunia politik, tapi saya nggak begitu menyadari itu gitu. Kenapa? Satu, barangkali ya ini menjadi rame karena diberitakan oleh media massa, barangnya sendiri nggak ada, tapi karena wartawan sekarang terutama yang online ya, dia menulis apa di media massa, di media sosial begitu. Dia pantau-pantau Tapi media sosial. pernyataan begitu kan. Bung Ege nggak bisa Apa nggak namanya? dipertimbangkan, Pak. Hah? Maaf, maaf. Hah? Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Sebentar, Yang sebelum kedua, dilanjutkan, di ini lapangan saya tidak Bung Kodari, merasa. ya. Saya Nggak, tidak merasa ada tapi itu. dengan gitu. kondisi tingkat kepercayaan rendah ini itu nggak mengganggu maksudnya? Mengganggu apa dulu? Mengganggu apa dulu? Mengganggu apa dulu? karena Kalau pemerintahan, saya melihatnya stabil. Pertama, Oke. sistem kita presidensil. Oke. Beda misalnya kalau sistem kita parlementer. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya melihat partai-partai juga masih bersama dengan Pak Jokowi. Realitas koalisi tidak berubah. Tetap yang di dalam pemerintahan 8, ya yang mendukung pemerintahan Jadi nggak ada 8, yang yang perlu di luar dikhawatirkan. 2, begitu Maksud loh. saya- Kalau ini berbalik, misalnya maaf ya, berbalik nih. Yang di luar itu 8, oh ini lain cerita. Saya akan mengatakan di lapangan ini sudah berubah gitu. Sama seperti bagaimana dulu Gus Dur, presiden, Oke. Ini berpikirnya mecat-mecatin antara- menteri, mecat-mecatin ketua partai, akhirnya ya mayoritas berada di luar pemerintahan dan akhirnya Gus Dur jatuh. Artinya nggak ada yang perlu Walaupun waktu dikhawatirkan itu ya. konstitusinya beda dengan sekarang Oke. gitu loh. Senada Ya, ini dengan Pak berpikir Menko. induktif deduktif. Tapi yang mau saya bilang begini, ketika tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah menangani pandemi itu berkurang atau menurun, agak drastis itu ya. Saya nggak tahu survei Kak, begini, terakhirnya. kalau saya jadi Pak Mahfud, saya jadi Pak Mahfud, Ya. ya, jawaban saya kira-kira begini. Ya, penurunan ini kita harus perbaiki, begitu. Terima kasih atas informasinya. Ya. Bukan mengatakan kami, itu terjadi di mana-mana. Enggak, kalau saya- Soal ini saya kritik Pak Mahfud ya. Betul. Saya kritik Oke. Pak Mahfud ya. Betul. Kalau saya jadi menteri, saya nggak jawabnya begitu. Semoga Betul. Pak Mahfud mendengarkan Iya. masukan mudah-mudahan ini ya. masih ngikutin. Jadi betul setuju saya. Karena kita harus fokus pada isu begini. Ini terlihat tidak masalah, negara lain juga mengalaminya. Bukan begitu. Iya. Kalau orang tidak percaya terhadap kemampuan Anda, Iya, maka Anda bilang apapun kita nggak terlalu percaya. Iya, iya. Anda bilang pakai masker. Tapi Enggak, kita nggak yakin percaya. kita di sana Anda ada kok- teman kita Pak Anda Rizal bilang Mustari makan nanti akan 20 direview malam menit, ini. Anda bilang makan 20 menit, kita nggak percaya. Sekarang maksud saya dibalik bagaimana membuat tingkat kepercayaan publik ini tinggi Iya, karena Ya. percaya pada kemampuan misalnya. Iya, iya, Nah, ini betul. yang perlu dibangun Sepakat. dengan solidaritas Sepakat. sosial. Ada Sepakat. ahli-ahlinya, ada Sepakat. Imam Prasojo, Nina Sepakat. Handoko dulu Ya, ya. mungkin bisa dimulai dengan memperbaiki komunikasi publik. Iya dong, kebijakan jangan keluar ya. sekarang misalnya ya, jangan lagi bicara soal ikatan cinta sementara. Karena Iya, bukan iya. apa-apa, karena kita harus fokus. Betul. Itu boleh, bahkan bisa Betul. meningkatkan imunitas. Betul, Jangan betul. lagi pasang-pasang baliho sementara. Betul. Ayo, Saya mau ngaku kita satu hal. fokus, iya. Sebetulnya gara-gara PPKM darurat ini, sekarang saya juga ikut-ikutan nonton dari jendela SMP, gara-gara anak saya nonton. Iya, iya. Oke, Tapi saya baik. nggak mau bilang. Saya senang sama dia. Kalau saya main medsos, saya nggak mau bilang. Ini gitu loh. butuh 2 segmen lagi, Oh, tapi iya, sayang iya, waktunya iya. habis ya. Saya harus memotong pembicaraan kita malam hari. Terima kasih by the way Bapak-Bapak. Oh, sudah? Bung Effendi, Selesai? ya, Bung Sudah, Kodari, selesai. selesai. Waduh. Tadi juga sudah Prof. Mahfud bergabung bersama Terima kita. kasih. Mudah-mudahan bisa diperbaiki tadi catatannya Iya, ya, iya, diperbaiki. komunikasi publik dan masukannya mudah-mudahan Betul, didengarkan betul. oleh Pak Menko. Iya, Gitu, Pak baik. Menko. Saya akhiri 2 sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa.